Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kasih setia anugerah napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sehingga kami masih dapat berkumpul bersama di hari yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama mengerti dan merenungkan sebagian dari firman. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam mendengar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi firman Tuhan pada kita hari ini, di hari Paskah, diambil dari kitab 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semua. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku telah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di penonton atau pemirsa Nusantara TV, firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita bahwa kita harus hidup dengan penuh rasa syukur. Kita bersyukur karena kita masih merasakan anugerah kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa sama-sama beribadah di hari yang penuh kemenangan ini yang disebut yaitu hari Paskah pada hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita rasakan? Apa yang bisa kita rasakan ketika kita mendapat kabar yang sangat bahagia, yang sangat penuh dengan sukacita? Apa yang bisa kita rasakan? Tentu saya rasa kita semua akan menjawab bahwa kita akan merasakan rasa senang, rasa bahagia, rasa sukacita. Begitulah dengan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini membawa kita lebih bersukacita karena kita sama-sama telah dimenangkan melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mendapatkan kabar
dari anak kita, dari saudara kita, mendapatkan kabar bahwa dia juara 1, bahwa dia telah lulus SNMPTN, sehingga merasakan rasa sukacita. Begitu juga dengan kita, jemaat yang terkasih. Kita sudah mendapatkan kabar sukacita, yaitu tentang Injil. Bagaimana Injil itu berada di tengah-tengah kita. Injil merupakan kabar sukacita, kabar baik yang dibawa melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita terima hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkait tentang Injil, bagaimana semua orang saya rasa tidak bisa menerima Injil. Kenapa saya bilang tidak bisa semua orang menerima Injil? Hanya orang percaya kepada Tuhanlah yang bisa menerima Injil. Sama seperti yang ada di jemaat di Korintus. Ada perpecahan jemaat di Korintus. Tetapi melalui Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di jemaat Korintus, agar mereka tetap percaya kepada Tuhan, agar mereka tetap senantiasa penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Itulah Injil. Hanya orang percaya kepada Tuhanlah yang bisa menerima Injil. Saya rasa kita semua yang ada di sini maupun pemirsa Nusantara TV, kita sama-sama percaya kepada Tuhan dan kita telah menerima Injil tersebut. Apalah Injil yang ada di dalam nas ini, jemaat yang terkasih, yaitu terkait Injil tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terus kalau kita baca Alkitab, apalagi dalam perjanjian baru, terlalu banyak Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Namun pada hari ini dia telah bangkit dari kematian. Di hari Jumat kemarin, Jumat Agung, kita sama-sama melihat, merenungkan bagaimana peristiwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kalau kita melihat peristiwa tersebut, jemaat yang terkasih, kurasa kita merasakan perasaan yang sangat sedih. Begitu hancur Tuhan kita Yesus Kristus. Dia diejek, dia diolok-olok, dia dicambuk, dia dihina. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi pada hari ini, hari Paskah yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemenangan, Kristus telah bangkit. Ketika Kristus telah bangkit, berarti segala kutuk dosa, segala penderitaan, susah payah apapun yang kita rasakan telah dimenangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, saya rasa kita semua yang datang beribadah maupun yang sedang beribadah secara online melalui Nusantara TV, saya rasa begitu banyak pergumulan, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Banyak bencana alam, banyak longsor, banyak gagal panen, banyak yang di PHK karena banyaknya pengurangan. Apalagi yang masa yang terjadi di dalam dunia ini, terlebih dari negara kita, yaitu terkait tentang perang dunia ketiga. Banyak yang khawatir akan kehilangan BBM, banyak yang khawatir akan naiknya harga-harga belanjaan. Tetapi pada hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, Yesus telah mengalahkan segala penderitaan. Dia telah bangkit, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dia telah bangkit dan mengalahkan segala penderitaan. Oleh sebab itu, jika kita datang ke rumah ini, ke gereja ini dengan penuh rasa pergumulan, ketika kita masih menonton tayangan ini, ibadah ini dengan penuh rasa penderitaan, situasi masalah yang begitu berat, ingatlah, Tuhan telah
mengalahkan kutuk maut. Tuhan telah memenangkan kita. Itulah Injil yang dibawa Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, terlebih kepada kita orang yang percaya. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak yang sedang bermain bola di halaman rumahnya. Tetapi karena antusias anak ini, sehingga dia menendang bola itu sangat kencang dan memecahkan jendela tetangganya. Namun keluarlah tetangga tersebut mengatakan, ganti rugi. Jendela baru saya buat, baru saya beli. Kenapa kamu sudah pecahkan? Saya tidak mau, harus ganti rugi. Itulah perkataan tetangga tersebut kepada anak yang bermain bola. Tetapi anak tersebut merasa takut. Namun tiba-tiba datang seorang ayahnya atau bapaknya. Saya siap untuk mengganti rugi yang sudah dirusaki oleh anak saya. Saya siap berapapun untuk mengganti rugi. Apa yang bisa kita dapat dari situ, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan banyak sekali dosa, tetapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mengganti setiap dosa kita, sehingga Dia mau mati di kayu salib. Itulah Injil, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Injil merupakan kabar bahagia yang ada pengorbanan, kabar baik. Begitu juga kepada kita. Kita telah merasakan Injil tersebut, kita telah memahami Injil tersebut. Oleh sebab itu, kutuk dosa telah dimenangkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai saat ini, mulai detik ini, kita sama-sama bersukacita sebab Kristus telah bangkit. Segala pergumulan, tantangan, masalah akan kita lewati bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV, di dalam firman Tuhan pada hari ini banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita harus memiliki pondasi yang kuat. Kita harus memiliki pondasi yang kuat. Bisa kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak sekali gedung-gedung, hotel-hotel yang bisa kita bilang tingginya sampai 40 lantai, 50 lantai. Kenapa bangunan itu bisa kokoh? Karena ada pondasi yang kuat. Sebelum dibangun, tentu banyak sekali arsitek-arsitek agar bisa membangun pondasi yang kuat. Begitu juga dengan kita. Pondasi yang kuat akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi situasi apapun. Apa yang menjadi pondasi di dalam kehidupan ini, yaitu iman kita kepada Tuhan. Iman menjadi pondasi dasar orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi, tantangan yang begitu berat, kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dia merupakan seorang yang dahulunya mau menganiaya jemaat. Tetapi dia telah bertobat. Dan dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dia melakukan pemberitaan Injil. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jadikanlah Tuhan kita Yesus Kristus, jadikanlah iman kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita ini. Percayalah, ketika kita sudah memiliki pondasi yang kuat, Tuhan kita Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menghadapi situasi apapun. Yang kedua, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama, kembali kehidupan yang baru. Kenapa saya katakan kita harus meninggalkan kehidupan yang lama? Sebab pada hari ini Kristus telah bangkit. Kristus telah memberikan kehidupan yang baru.
bahwa sesungguhnya yang lama telah berlalu. Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita sebagai orang percaya bisa hidup di dalam Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, dia bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dahulu dia menganiaya jemaat, sekarang dia merangkul jemaat agar jemaat tersebut bisa percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sering kita terjebak di dalam masa lalu. Kenapa saya katakan kita sering terjebak di dalam masa lalu? Karena ketika kita melihat ke depan, apalagi di situasi sekarang yang musim hujan, banyak sekali yang gagal panen, banyak sekali kejadian banjir. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Masa lalu tersebut jangan menjadi tanda kita untuk menyerah. Masa lalu tersebut jangan membuat kita menyerah. Apalagi ketika kita di dalam keadaan sakit, penyakit yang begitu kuat, yang begitu membuat kita menjadi rasa khawatir. Tetapi kita percayalah, mulai sekarang Kristus telah bangkit. Dia telah mengalahkan segala penderitaan. Dia telah mengalahkan segala kutuk dosa. Oleh sebab itu, marilah kita berbalik arah. Kita menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi dasar bahwa sesungguhnya masa depan akan datang. Masa depan akan cerah ketika kita mau mengikut Dia, ketika kita mau meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita terlelap di dalam kehidupan yang lama, untuk kita terlelap di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Melainkan jadikanlah kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar kita untuk melangkah lebih maju, untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga yaitu oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jemaat yang terkasih, pemirsa Nusantara TV yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada sampai saat ini. Kita bisa beribadah sampai saat ini. Kita percaya itu semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bisa katakan kita semua yang ada di sini adalah manusia yang tidak layak. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang sering melakukan kesalahan. Tetapi kita datang ke tempat ini beribadah bersama-sama. Kita beribadah melalui channel Nusantara TV. Itu semua kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dahulu kita tidak layak. Tetapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita menjadi layak. Begitu besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu besarnya sayangnya cintanya Tuhan kepada kita. Sehingga Dia mau berkorban. Sehingga Dia mau menolong kita manusia yang berdosa. Agar kita bisa dimenangkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan tanda bahwa Dia benarlah Tuhan. Di dalam pengakuan iman rasuli kita sering mengatakan Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah tanda letaknya Dia sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan kita, dahulu kita tidak layak, tetapi Dia melayakkan kita. Itu semua karena kuasa kasih karunia
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan telah melayakkan kita, ketika Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada kita, ketika Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita, marilah kita sebagai orang yang percaya sama-sama merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sama-sama bisa memperoleh kasih karunia melalui kehidupan kita. Jangan sia-siakan kematian pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan kebangkitan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tetapi kita pakailah itu menjadi pondasi kita agar kita bisa menghidupi kehidupan yang baru, sehingga kita benar-benar memperoleh kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi layak disebut anak-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mau ya Tuhan, ketika Engkau telah memenangkan kami mau tetap beriman teguh kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan di channel Nusantara TV ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka, Engkaulah yang menyertai mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Berikanlah berkat yang dari Engkau, sehingga mereka penuh dengan sukacita melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di tempat ini maupun pemirsa Nusantara TV ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber dari segala-galanya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber dari segala dokter, Engkaulah sumber dari segala obat-obatan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan memberikan kesehatan, Engkaulah yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu mengalir ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan penuh sukacita, terlebih untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi hingga saat ini. Engkaulah Tuhan yang akan menguatkan kami, Engkaulah ya Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami tetap percaya kepadamu, sehingga kami tetap berpegang teguh kepadamu. Oleh karena iman kami bisa menghadapi segala tantangan kami ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Rancangan-Mu kami yang akan percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun masa depan kami. Engkau akan membawa kami dalam penuh dengan kemenangan yang memperoleh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa, jika di dalam kehidupan kami masih banyak sekali dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami memohon ampun. Ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami menjadi layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kasih-Mu kepada gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan dengan kondisi yang ada di dunia ini ya Tuhan, terlebih yang telah berjalannya perang dunia ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang akan menjadi sumber kehidupan kami. Engkaulah yang akan menjadi sumber kekuatan kami. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami, bukan kehendak yang lain. Terpuji, termuliakanlah nama-Mu kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.